Makhluk yang kutemui dalam cerita ini bisa dibilang langka untuk ditemui. Wujudnya berupa kepala terbakar yang melayang. Orang-orang biasa menyebutnya dengan hantu Banaspati. Saat itu kota Bandung belum seramai sekarang, dan masih banyak pohon tinggi-tinggi sampai seperti hutan. Kejadian ini aku alami saat ayah mengajakku main ke rumah kakek. Sekeliling rumah kakek masih berupa hutan asli. Walaupun rumah kakek sudah memakai listrik, tapi rumah di sekitarnya belum dialiri listrik. Jadi ketika malam, sepanjang jalan hanya kegelapan yang terlihat. Kami pamit pulang. Sepanjang perjalanan entah kenapa aku merasa sedikit gelisah. Lampu mobil yang terang benderang membuat pemandangan sekeliling terlihat jelas, tapi malah membuatku merasa ngeri. Tidak ada kendaraan lain yang lewat selain kami. Setelah beberapa saat rumah-rumah dan cahaya lampu mulai menghilang, di kanan dan kiri tumbuhan semakin rapat dan tinggi-tinggi. Jalanan juga gak sebagus tadi, mobil mulai bergoyang-goyang cukup kencang. Aku melihat ada seorang wanita di pinggir jalan melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu berambut panjang dan memakai baju putih, mirip seperti daster. Tapi aku tidak bisa melihat wajahnya karena ayah lebih memilih tancap gas mobil. Aku heran dan bertanya-tanya, kenapa kami tidak berhenti? Ayah berkata, kalau di hutan ini ada pantangan untuk tidak berhenti walaupun ada orang yang minta pertolongan sekalipun. Karena kemungkinan besar mereka adalah makhluk halus penunggu hutan ini. Aku jadi yakin, ketika tahu wanita yang barusan aku lihat tadi, mungkin salah satu makhluk penunggu hutan ini. Ayah berusaha menenangkanku sambil terus menjalankan mobil. Hutan ini rasanya begitu panjang, seolah tak habis-habis. Dari kejauhan, aku melihat sebuah titik cahaya kecil seperti lampu yang berpindah-pindah. Titik cahaya ini berkelompok, sangat banyak. Aku pikir itu adalah kunang-kunang, tapi kalau kunang-kunang cahayanya lebih putih dan terang. Tapi cahaya ini berwarna kuning oranye dan gerakannya meloncat-loncat sangat jauh. Seolah berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Perlahan cahaya yang aku pikir seperti kunang-kunang itu semakin dekat dan cahayanya semakin besar. Di tengah cahaya itu seperti ada sesuatu. Aku langsung ketakutan saat menyadari bahwa yang aku lihat itu ternyata bukan kunang-kunang. Cahaya itu adalah bola api yang melayang-layang. Lalu ayah berkata jangan takut, dan memberitahuku bahwa itu namanya Banaspati, mereka tidak mengganggu. Ayah berkata sambil menunjukkan telunjuknya ke arah cahaya itu. Banaspati itu terus mendekat, ada 1, 2, 3. Banaspati itu terus melayang mendekati mobil kami. Samping kiri, kanan, belakang mobil terlihat jelas sekarang apa yang berada di tengah bola api itu. Aku melihat wajah keriput, dengan ekspresi wajah yang sangat marah, dan dikelilingi api. Matanya melotot, dan menatapku dengan tajam. Ketika wajah itu sudah dekat di depan kaca mobil, tiba-tiba saja mulutnya terbuka. Terlihat taring besar dengan lidah panjang yang menjulur keluar. Sorot matanya seperti ingin menelanku hidup-hidup. 2 Banaspati lagi muncul dari samping kanan dan kiri. Kira-kira ada 5 Banaspati yang mengelilingi mobilku. Aku ingin berteriak, tapi ayah menyuruhku untuk diam sambil memejamkan mata. Aku pun menurutinya, tapi bayangan wajah keriput itu tidak bisa aku lupakan. Ketika aku mengintip, kelima Banaspati itu masih menatapku. Kini mereka bergerak-gerak seolah mencari celah untuk masuk ke dalam mobil kami. Anehnya, gerombolan Banaspati itu seolah susah untuk masuk ke dalam mobil kami. Seperti ada sesuatu yang menyelubungi mobil, sehingga mereka tidak bisa menembusnya. Mereka marah. Kepala api itu mulai menabrakan diri ke jendela depan dan samping. Lalu dari atas juga, suaranya sangat gaduh. Banaspati yang ada di depan itu terlihat menganga seperti ingin menjilati kami. Wajahnya seperti ingin memakanku hidup-hidup. Aku panik dan berteriak ketakutan. Samar-samar aku mendengar ayah berbisik seperti membaca doa. Lalu ayah mencengkeram kepalaku dan meniupnya perlahan. Ayah menyuruhku untuk tidur,
dan aku pun terlelap begitu saja. Ketika membuka mata, hari telah pagi dan aku sudah memasuki kota. Aku masih ingat kejadian semalam dan masih merasa ketakutan. Ayah menyapaku dan memberikan air putih. Setelah itu kepalaku yang tadinya terasa sangat berat, kini menjadi ringan. Aku menanyakan kejadian tadi malam kepada ayah. Kenapa Banaspati itu tidak bisa masuk ke dalam mobil kami? Ayah bilang kalau sebelum pulang tadi, kakek sudah memberikan doa pada ayahku dan pada kendaraan kami. Daerah rumah kakek memang terkenal dengan hantu Banaspati. Hantu kepala yang dikelilingi api dan melayang-layang. Jika orang awam melewati daerah itu tanpa meminta perlindungan yang Maha Esa, bisa jadi Banaspati itu akan membuat kita mengalami kecelakaan. Bulu kudukku langsung merinding. Aku mencoba melupakan ekspresi wajah Banaspati tadi malam yang terlihat ingin memakanku. Tapi sampai saat ini ekspresi wajah marah itu belum bisa kulupakan. Walaupun hutan sekarang sudah hampir habis ditebang, dan Banaspati sudah jarang menampakkan diri di depan orang-orang. Tapi aku selalu merasa ngeri jika berkunjung ke rumah kakek.